Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan senantiasa dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, izinkan saya berbagi renungan yang bertema, benarkah dendam kesumat, sakit hati, merampas sukacita? Sahabatku, ada sebuah cerita menarik tentang cara penduduk suatu desa di Afrika yang menangkap monyet dengan memanfaatkan sifat jelek si monyet, yaitu serakah. Teknik berburu monyet tersebut adalah yang paling ramah lingkungan. Si pemburu bisa menangkap monyet dalam keadaan hidup-hidup tanpa harus menggunakan senjata. Cara menangkapnya pun sederhana. Pemburu hanya menggunakan toples berleher panjang dan sempit. Toples itu diisi kacang yang telah diberi aroma untuk mengundang kedatangan monyet yang berkeliaran di sekitar itu. Setelah diisi dengan kacang, toples-toples itu kemudian ditanam dalam tanah dengan menyisakan mulut toples dibiarkan terbuka. Saat monyet mengambil kacang tersebut, tangan monyet akan terjebak di dalam botol dan dia tidak bisa mengeluarkan tangannya. Semakin monyet-monyet mempertahankan kacang itu, semakin lama pula mereka akan terjebak dan dengan mudah monyet-monyet dapat ditangkap oleh si pemburu. Mungkin kita akan tertawa melihat tingkah monyet-monyet itu, tetapi tanpa disadari sebenarnya banyak manusia melakukan hal yang sama seperti monyet-monyet itu. Mereka menggenggam erat setiap permasalahan yang dimiliki, dan mereka sering menyimpan dendam, tak mudah memberi maaf, tak mudah mengampuni musuhnya. Jika kita sakit hati dan membenci seseorang, maka kita akan rugi 3 kali. Yang pertama, dia tidak akan peduli dengan kita. Yang kedua, semua yang dia lakukan akan membuat kita semakin membencinya. Dan yang ketiga, setiap apa yang dia lakukan, sesuatu itu akan membuat kita luka batin semakin dalam. Mulut mungkin berkata ikhlas, tapi bara amarah masih ada di dalam dada. Lain di mulut, lain di hati, sehingga dendam kesumat tak pernah bisa dilepasnya. Bahkan mereka membawa toples kemanapun mereka pergi. Mereka terus berusaha jalan dengan beban berat di hati dan dadanya. Tanpa disadari, mereka sudah terperangkap penyakit kepahitan yang akut. Sebenarnya monyet-monyet itu bisa selamat jika mau membuka genggaman tangannya. Dan begitu pun kita manusia. Kita akan selamat dari sakit hati jika sebelum matahari terbenam mereka mau melepaskan semua perasaan negatif terhadap siapapun. Pilihan ada pada kita. Apakah mau melepaskan diri dari serakah, dendam, atau tetap menggenggam masalah seperti monyet yang serakah. Dalam Efesus bab 6 ayat 31-32 Paulus menulis, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Begitupun dalam Injil Matius bab 5 ayat 11-12, Yesus mengingatkan kita semua, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sahabat yang terkasih, hanya karena kasih dari Allah lah kita masih memiliki kekuatan untuk mengasihi, meskipun sudah disakiti dan mampu melepaskan belenggu siksa dan duka. Saudaraku yang terkasih, janganlah menyimpan dendam dan luka hati yang akibatnya akan merusak tubuh kita sendiri. Ingatlah, balas dendam hanya akan banyak menutup pintu serta menghilangkan banyak kesempatan dan mengungkungnya untuk satu tujuan yang pada akhirnya hanya menghasilkan kepuasan semu. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, renungan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkat untuk kita semua.
Kita akan jumpa lagi pada renungan yang akan datang. Damai sejahtera melingkupi kita semua dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.